Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? Welcome to English class with Miss Rini. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang grammar. So, today we are going to learn about grammar. Grammar itu adalah tata bahasa. Tata bahasa yang kita pelajari hari ini bersangkutan dengan kegiatan sehari-hari atau kegiatan berulang dan kegiatan mingguan. Oke, sekarang kita bahas dari subjek dulu ya. Subjek itu bisa singular atau tunggal atau plural, yaitu jamak. Oke, sekarang kita bahas singular, ada apa saja sih? Ada he, she, dan it. Bagaimana dengan plural? Plural, yaitu subjeknya adalah they, we, dan you. I itu adalah singular, namun I mengikuti bagian plural. Sekarang kita bahas tentang verb. Verb itu adalah yang dilakukan. Apa saja sih yang dilakukan itu? Yaitu kegiatan misalnya mencuci tangan, menggosok gigi, mandi, lalu mencuci kaki, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, kalau verbnya sebelum verb adalah jamak, maka verbnya tidak ditambahkan s atau es. Tapi jika subjeknya adalah singular atau tunggal, ditambahkan s dan atau es ya verbnya. Nah, sekarang kita bahas tentang objek. Objek itu opsional ya, atau boleh ada ataupun tidak ada. Nah, objek ini bisa nama barang, nama makanan, nama tempat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah milk, susu, atau school, sekolah, atau shoes, sepatu, atau hands, tangan, dan lain sebagainya. Sekarang kita kembali lagi ke bagaimana sih cara membuat kalimat positif untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kegiatan berulang, yaitu rumusnya subjek yang melakukan, verb yang dilakukan, dan objek nama barang atau lain sebagainya. For example, sebagai contoh, Miss Rini goes to school every day. Miss Rini pergi sekolah setiap hari. Lalu, example number 2, contoh nomor 2 adalah Miss Fuji brushes her teeth twice a day. Miss Fuji menggosok giginya 2 kali sehari. Kalau negatif itu subjek ditambah does or do ditambah not dan objek. Do digunakan untuk subjek yang jamak dan does digunakan untuk subjek yang tunggal. Lalu bagaimana dengan kalimat negatif ya? Kalimat negatif yaitu menyatakan ketidaksetujuan. Sebagai contoh, I don't go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Lalu, contoh kedua, she doesn't eat 3 times a day. Dia tidak makan 3 kali sehari. Sekarang kita ke kalimat tanya atau interrogative sentence. Di kalimat tanya, subjek
dan do atau does bertukar tempat ya. Jadi yang pertama adalah do atau does, dilanjutkan dengan subjek, lalu dilanjutkan dengan verb, lalu dilanjutkan dengan objek, objeknya opsional, lalu tanda tanya ya. Verbnya menggunakan verb base, tidak ditambah s atau is. Oke, sebagai contoh, does she take a bath twice a day? Apakah dia mandi 2 kali sehari? Dan contoh lain, misalnya, do I eat 3 times a day? Apakah saya makan 3 kali sehari? Oke, that's all for today. Semoga kalian mengerti penjelasan yang telah Miss berikan. See you in our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.